Silakan. Berarti ini Pak Fuad dulu nih, habis ini. Saya juga sebagai co-host ya. Nanti tak Oke. bantu. Ini partisipan. Yuk. Oke, silakan dimulai. Berarti ini kan Pak Fuad dulu, terus Martix baru. Juga sampean dulu moderator toh. Nah, baru nanti saya pembukaan Oke, sekilas terkait Cilanas. oke, siap. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Eh, Semoga malam ini masih diberi kesehatan, kelonggaran oleh Allah, agar kita bisa meneruskan acara sampai nanti malam. Insya Allah hari ini spesial dari Pak Suhandri. Pakai yang telur nih. Telur plus ini Pak. Tambah-tambah ini. Jadi hari ini kita akan adakan sharing ilmu Modbus eh, yang kita adakan setiap minggu dengan tema implementasi monitoring energi sebagai mitigasi net zero program skala rumah tangga. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita akan eh, bahas bersama Pak Suandri di sesi yang lain, sesi nanti lah. Nah, sebelum kita melanjutkan sesi materi, di sini ada Pak Fuad Hasan dan Smartix dari Pak Refsam ya nanti Pak ya. Pas refsamnya cek dorong join. Kalau buat nanti sambil nunggu. Kalau memang nggak ada Oh, ya skip aja. oke, berarti untuk acara agenda malam ini, agenda pertama kita pembukaan dari Pak Fuad, nanti dilanjutkan Smartix dan kemudian materi sampai 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 banyak pertanyaan Pak ya. Katanya Pak Suandri minta pertanyaan yang banyak. Jangan banyak yang tanya, saya aja Oh baru gitu ya. belajar. Iya, PPT-nya kayak jam 12 kayaknya PPT tadi. Oke, kita mulai saja langsung dari Pak Fuad. Waktu saya persilahkan pada Pak Fuad. Oke, siap. Terima kasih Mas Krisna. Izin saya share screen. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Selamat datang di kegiatan Prasilanas yang kelima kalau nggak salah ya. Prasilanas kelima. Dan di malam ini tadi sudah dibuka oleh Mas Krisna yang narasumbernya akan disampaikan Pak Henry. Sebelum menginjak acara inti, masuk sponsor nanti menjelaskan terkait produknya, saya sedikit akan menyampaikan terkait tentang Silanas ini. Jadi, Silanas ini merupakan salah satu kegiatan komunitas Modbus Indonesia, event tahunan yang alhamdulillah sudah bergulir di kegiatan yang kelima insya Allah nanti tanggal 25 di Surakarta ya atau Solo. Dan kegiatan ini, Silanas ini yaitu dengan tema peranan teknologi protokol Modbus dalam mendukung industri 4.0. Dan salah satunya ada narasumber yang salah satunya yaitu dia di pakar teknologi ini ya, TI Informatika Indonesia yaitu Profesor Insinyur Ono Widodo Purbo. Dan juga ada Bapak Tri Suliswanto selaku founder Jack Elektronik yang membahas terkait kendaraan listrik yang mana dia akan mengeksplor terkait motor listrik. Jadi memang sekarang kan lagi gencar-gencarnya terkait motor listrik ya, dan juga pemerintah membuka bengkel apa ya migrasi dari motor BBM ke listrik kalau nggak salah. Nah, ada program itu dan salah satunya Mas Tri Suliswanto ini dia punya bengkel motor listrik tersebut dan juga dia punya produk eh, terkait drivernya motor listrik kalau nggak salah.
Dan selanjutnya juga ada materi dari Bapak Yasir Ali, yang mana dia akan membawakan materi tentang OEE ya. OEE itu apa? Aku lupa. Ya, OEE itu tentang OEE itu salah satunya dia juga ada kaitannya dengan protokol Modbus, yang mana untuk menghitung apa ya kinerja dari mesin tersebut. Dan juga yang terakhir nanti ada sesi workshop yang insya Allah akan saya sampaikan, yaitu tentang membuat GPS tracker dengan dashboard Node-RED. Dan selain acara seminar dan workshop ini, nanti juga ada sesi terakhir yaitu door prize ya. Pada sesi sebelumnya, jadi door prize itu di akhir-akhir acara, insya Allah saya akan biasanya membawakan door prize tersebut, yaitu biasanya pakai Kahoot ya, pakai Kahoot, dan nanti nilai yang terbaik barulah dia akan mendapatkan hadiah yang paling utama ya, hadiah paling utama. Dan hadiah paling utama sementara dipegang di HMI Highwell ya, HMI Highwell B7W yang sudah support WiFi. Dan juga ada power meter punyanya Renata, dan juga ada produk saya juga sebagai hadiah produk Kimor, dan ada juga hadiah pelatihan IoT BNSP dari Indobot, dan juga itu offline ya, yang IoT itu offline. Kemudian ada 3 yang online, termasuk pelatihan K3, kemudian apa lagi ya? Tadi ada 4 kalau nggak salah, 4 pelatihan yang disupport dari Indobot. Tuh. Dan juga masih banyak hadiah yang lainnya. Terus kegiatan ini berlangsung dari mulai start jam 8 sampai jam 4 sore. Biasanya agak molor-molor dikit, mungkin jam setengah 5. Gitu. Karena biasanya memang paling lama itu molor itu biasanya di sesi-sesi door prize itu. Ya biasanya jam habis break sholat asar, kemudian kita siap-siap untuk sesi door prize, ya itu kadang molornya di situ. Kemudian terkait Hotel Novotel Solo ini sangat dekat sekali dengan lokasi Terminal Solo dan juga stasiun balapan. Bagi teman-teman yang naik kereta, kalau nggak salah kemarin di 5 kilo atau 3 kilo gitu ya, di lokasi ini tersebut. Kalau teman-teman yang luar kota, yang saya dapat info dari Via Hotel, itu sebelah hotelnya Novotel itu ada hotel yang agak murah, itu namanya Hotel Ibis. Jadi teman-teman kalau menginap mungkin Novotel kemahalan, nah bisa tidur di Ibis. Kalau nggak salah kemarin panitia dikasih info harga 450, dan untuk Novotel di harga 650. Nanti kalau terkait penginapan itu nanti bisa saya kasih kontaknya dari pihak hotel tersebut biar dapat harga corporate. Oke. Dan terima kasih untuk para sponsor Silantas. Ya, di sini ada yang sudah platinum, ada 3, mulai dari Smarttic. Smarttic ini salah satu sponsor dari luar negeri, kantornya di Dubai, dan ada engineer lokalnya Mas Refsam. Udah hadir belum ini Mas Refsam? Mas Refsam? Kayaknya belum hadir. Oh, udah hadir. Ya, terima kasih Mas Refsam ya, salah satu sponsor platinum di Silanas ini. Dan juga ada Triple Hack ya. Triple Hack ini yaitu salah satu sponsor platinum juga. Nah, yang punya selaku narasumber malam ini. Selamat datang Pak Suhendri, selaku founder Triple Hack. Mas Fuad. Ya, malam.
sponsor platinum yang ketiga yaitu DH Automation, Pak Deden. Nggak tahu sudah hadir belum Pak Deden? Kayaknya Pak Deden nggak hadir ini. Pak Deden ya, Pak Deden ini dia mempunyai produk seperti ini, punyanya Wetmuller seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman yang hadir saat Cilanas bisa berkunjung di pameran-pameran produknya para sponsor ya. Termasuk Smartink nanti ini dia software SCADA ya, berbasis web ya. Nanti bisa konsultasi dengan Mas Repsam di lokasi Cilanas. Dan juga selain Platinum ada juga sponsor Gold, yaitu ada PT 521 yang punya produk software PRTG, dan juga ada Patara Teknik Solusindo itu dari Jakarta. Dia kalau salah dia bergerak di jasa dan integrasi SCADA ya. Dia wilayahnya di PLN di Jaya kalau nggak salah. Itu untuk yang Patara ini. Dan salah satu sponsor yang lainnya yang terus mensupport yaitu Bapak Aceng ya dari Canindo yang sudah memberikan hadiah door prize HMI Highwell 1, meternya ada satu yang besar, kemudian yang kecil 3. Jadi ada meter yang ukuran 96 kali 96 sama meter 3 pas ukuran 72 kali 72, lebih kecil lagi. Tuh. Kemudian ada juga yang saya jelaskan, ada Indopod ya, selaku sponsor Gold juga. Kemudian dan yang lainnya termasuk dari PT Raihan ya. PT Raihan ini salah satu support akomodasi dari Bapak Profesor Ono. Dan lainnya yaitu sebagai support terima kasih dari Asia Lab, Jack Elektronik, Adrini Modul, Pak Adrini join belum Mas Krisna? Kayaknya masih sibuk ya. Di gunung ya. Di gunung ya. Oke, dan terima kasih juga kepada Ruang Lab, Bapak Taufik, dia selaku sponsor alternatif. Ya, terima kasih banyak. Dan ada OJN juga ini, kemudian dari APS dan edutik.id. Jadi teman-teman terkait berapa sih HTM-nya dari kegiatan Cilanas ini, untuk yang warga KMI ya, warga KMI itu kita di harga 250, dan untuk yang luar KMI umum itu 450 ya. Terus kemudian jika statusnya dosen atau mahasiswa itu di harga 350 ya, karena mungkin dia belum di anggota KMI ya, jadi di harga 350 ya, diikut harga normal. Tetapi untuk yang warga KMI di harga elevated yaitu 250. Jadi teman-teman yang masih belum join registrasi di Cilanas, silakan join karena kuotanya terbatas di 150 peserta. Ya. Dan itu sekian terkait Cilanas. Mungkin jika ada yang perlu ditanyakan bisa di kolom chat untuk pertanyaannya. Bisa saya jawab di situ. Dan itu dari saya. Terima kasih Mas Krisna. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak sebelumnya pada Pak Fuad yang telah menyampaikan tentang acara besar kita nanti di tanggal 25 Mei 2024, yaitu Cilanas 5 gitu. Cilanas 5 yang diadakan setiap tahun. Soalnya tahun depan enak-enak di tahun depan kita adakan next time. Jadi apa namanya, jam 8 ya. Kemudian nanti setelah ini kita lanjut ke Pak Refsam sebagai sponsor Platinum dari Smartix, dan 15 menit Pak ya, Pak Fuad.
Ya, 15 menit. Oke, 15 menit ke depan kita akan Masuk, bersama naik jawab. Sam. Kemudian lanjut ke materi ini, ada yang belum datang tadi. Jadi seperti itu, saya untuk waktu saya berikan kepada Pak Refsam untuk mempersingkat waktunya biar nggak kemalaman juga. Waktu saya persilahkan, monggo Pak. Oke, thank you Pak Krisna. Salam kenal Bapak-Bapak semuanya. Aku lokal representasi dari Smart ICS. Aku akan show Smart ICS 15 menit ya. Tapi semoga semua pesan tersampaikan. Screen 2 share. Oke. Apakah udah muncul tampilannya? Sudah Pak, sudah. Udah ya, oke. Halo semuanya, selamat malam. Aku pertama kali ikut yang malam Parasilanas jam 8 malam. Besok Senin lagi ya. Selamat malam, saya Repsa Maulana. Tadi yang aku sampaikan, aku lokal representasi dari Smart ICS, sebuah software internasional untuk SCADA. Jadi base-nya di Dubai, emang saat ini base-nya di Dubai. Smart ICS adalah SCADA dan industrial IoT yang mudah dan fleksibel untuk digunakan. Kenapa dikatakan mudah dan fleksibel? Pertama, dia itu no code, nggak perlu scripting. Jadi kita bisa say goodbye untuk kompleks programming. Dengan no code Smart ICS, kita bisa ngerjain project tanpa perlu ngoding, tanpa script, tinggal drag and drop, dan plug and play. Dan Smart ICS dapat dipelajari dengan cepat, jadi nggak perlu pengalaman apapun dengan ngoding atau bahkan dengan SCADA. Dan ini membantu mempercepat proses finishing project. Jadi ya intinya cepat selesai, efisiensi waktu, dan ya time is money. Jadi efisiensi waktu dan waktu adalah uang. Dan kedua adalah web based. Kita bisa nikmati akses online atau lokal tanpa batas dari lokasi manapun dan perangkat apapun. Jadi Smart ICS dapat dibuka dengan browser umum seperti Chrome atau Mozilla, dan kita dapat dengan mudah memonitor atau mungkin kita bisa mengontrol sistem industri dimanapun. Yang ketiga, ini yang unik. Jadi dia itu unlimited users dan workstation. Jadi nggak ada unlimited users, jadi nggak ada batasan untuk users dan workstation. Dan juga dia cuma perlu satu license saja. Satu license itu udah mencakup untuk development sama runtime. Jadi jika SCADA lain menggunakan license development dan runtime, itu beda harganya. Untuk SmartTIC cuma satu license saja, nggak perlu license lain. Satu license, fleksibel, bisa dikustomisasi, dan juga bonusnya adalah unlimited user dan workstation. Jadi nggak ada batasan users dan nggak ada batasan workstation. Berikutnya, ini perbandingannya jika menggunakan SCADA klasik atau dengan Smart ICS. Jadi pengalaman dengan SCADA lain itu diperlukan kalau untuk klasik SCADA. Kalau Smart ICS nggak perlu, minimum malah. Program skill itu nggak perlu untuk Smart ICS, sedangkan untuk SCADA mungkin diperlukan seperti mungkin ladder atau semacamnya. Terus kemampuan untuk bekerja dengan software atau memastikan itu memasterkan atau menguasainya itu butuh 1-4 minggu, sedangkan Smart ICS 2-3 hari, dan ini sudah terbukti dari beberapa partner kita. Jadi untuk Smart ICS itu nge-provide training level 1 sampai level 3 gratis, 1, 2, 3 gratis untuk menguasainya, dan kebanyakan partner kita bisa menguasai Smart ICS 1 hingga 3 hari. Terus untuk SCADA application development-nya ya untuk klasik bisa berbulan-bulan, untuk ini bisa 2-4 minggu. Bahkan bisa lebih cepat lagi. Untuk testing dan commissioning 3-4 weeks untuk klasik, dan untuk Smart ICS bisa 2-3 minggu. Untuk cost-nya lebih low dibanding klasik SCADA, karena tadi gue bilang project-nya pun bisa lebih cepat, dan karena lebih cepat jadi waktunya bisa lebih efisiensi, bisa move ke project lain dan semacamnya. Ini untuk value-nya, value Smart ICS, jadi bisa mendapatkan profit dari setiap project karena cost saving. Jadi bisa dilihat grafiknya perbandingan antara tradisional SCADA yang butuh waktu lama dan cost yang mahal, sedangkan untuk yang low cost SCADA itu butuh waktu lebih lama dan harganya murah tapi waktu lebih lama gitu. Sedangkan Smart ICS itu tengah-tengah yang harganya nggak begitu mahal tapi waktunya tuh lebih cepat gitu, lebih cepat, efisiensi waktunya dapat dan efisiensi costnya juga dapat. Dan efisiensi waktu yang banyak yang bilang kan time is money ya, jadi semakin efisiensi waktu ya semakin hemat gitu pengeluarannya. Terus berikutnya ini ada sedikit gua akan share terkait portofolio Smart ICS yang ada di Indonesia. Nggak semuanya, karena ada yang confidential juga dan ada yang masih progres. Yang pertama ini untuk data center.
Jadi ini adalah project building management system. Smart ACS berperan sebagai top level di mana semua subsistem terhubung ke Smart ACS dengan Smart ACS. Di sini monitoring dan controlling semua aspek dari data center dan dapat dilakukan secara efisien dan terpusat. Berikutnya ada pertambangan, ini untuk mining pool. Jadi project ini tuh 20.000 address atau mungkin tag sebutan atau mungkin parameter atau mungkin yang lainnya sebutannya ini diintegrasikan ke Smart ACS. Jadi Smart ACS punya peran melakukan analisis data dan membuat forecast atau ramalan untuk mengambil keputusan pihak manajemen. Juga untuk remote access yang bisa diakses dari manapun dan pakai device apapun. Berikutnya ada shopping mall, ini juga BMS. Jadi Smart ACS bekerja sama dengan hardware, dengan inverter, dengan sensor dan semacamnya untuk mengoptimalkan power efisiensi dan meningkatkan efisiensi dalam menginvestigasi kesalahan pada sistem. Berikutnya ada untuk agriculture, ini merupakan proyek untuk meningkatkan efisiensi produksi palm oil dengan remote access. Jadi melalui Smart ACS dengan tanpa perlu datang secara langsung ke lokasi produksi. Nah ini terakhir, ini bukan terakhir juga sih. Ini bandara atau airport, ini untuk Soekarno-Hatta. Jadi Smart ACS sudah diterapin di Terminal 1-3 untuk Soekarno-Hatta. Jadi ini Smart ACS berperan untuk collecting monitoring, tunnel monitoring, pumping system juga untuk HVAC. Cuman HVAC udah confidential, jadi kita akan dapat akses untuk gambarnya. Dan goals-nya adalah memastikan sistem di bandara jalan lancar dan aman. Dan next-nya ini ada salah satu contoh lain, ini untuk OII. Jadi Smart ACS pun juga bisa untuk OII. Jadi selain untuk SCADA, IoT platform juga bisa untuk OII. Menampilkan OII untuk mesin atau untuk mungkin untuk arm robot semacamnya. Ini OII di salah satu perusahaan yang ada di Bekasi, di kawasan industri. Ini dia ingin mengetahui seberapa efektif mesin robot tangannya bekerja. Dan ini contoh implementasinya. Terus berikutnya aku akan show. Jadi kalau kemarin itu aku show terkait seberapa cepat sih Smart ACS bisa ngebuat dashboard gitu, ngebuat tampilan interface SCADA dengan kondisi ada satu device gitu ya, terus untuk monitoring 2 mesin. Itu seberapa cepat itu untuk yang sebelumnya aku show itu. Kalau sekarang aku akan show untuk multiple atau mungkin meningkatkan atau menambah jumlah dashboard secara instan, cuman one click. Jadi di sini ada arsitektur di mana misalnya ada 3 lokasi 1, 2, 3 seperti yang bisa dilihat di tampilannya. Jadi ini ada lokasi 1, 2, 3 dan masing-masing punya PLC 1, 2, 3 dan satu PLC memonitoring mesin 1, mesin 2 dan setiap lokasi punya 2 mesin ya. Dan 3 PLC ini akan dikonekin ke Smart ACS gitu sebagai top levelnya. Aku akan show seberapa simpel dan seberapa mudah ya. Kalau kemarin aku udah tunjukin aku tunjukin gimana caranya membuat seberapa cepat membuat tampilan SCADA seperti ini. Seberapa cepat bikin tampilan yang seperti ini kemarin aku udah show. Kalau sekarang aku pengen nunjukin seberapa cepat, lebih cepat lagi untuk memultiple atau mungkin menambah jumlah dashboard dengan one click. Jadi contohnya ini ada PLC 1. Tadi kan kalau secara arsitektur itu dia secara arsitektur dia ada 3 PLC ya, 3 PLC yang otomatis anggaplah komunikasinya Modbus TCP IP semua, otomatis punya 3 IP dengan slave ID atau mungkin ID yang berbeda, terus connect ke Smart ACS gitu. Di sini aku akan tunjukin show seberapa cepatnya. Jadi bisa data source. PLC 1 ini tidak ada ya, PLC 1 ya. Kita bisa tinggal klik copy, kita tinggal tulis PLC 2. Addressnya kita ubah. Jadi anggaplah ada 3 PLC, dia punya IP yang sama, tapi beda untuk slave ID. Jadi kalau di Smart ACS itu address itu adalah slave ID. Jadi misalnya untuk 2 dan template yang sama, kita copy, di save, dan udah jadi. Cuman one click untuk multiple, untuk memperbanyak dashboard. Ini udah dengan PLC yang berbeda, tapi dengan catatan template atau format addressnya sama. Jadi dalam hal ini contohnya, untuk addressnya adalah ini. Jadi udah ada address yang sama, misalnya untuk OKD itu holding register 1, NG holding register 2,
power holder register 3 gitu. Nanti template ini akan dihubungkan ke device-nya, ke device PLC 1 atau PLC 2. Jadi di Smart ACS itu ada namanya template. Template itu untuk list address-nya mau seperti apa. Jadi untuk mengefisiensikan waktu dalam pengerjaan bisa dibuat yang serupa antar PLC. Jadi bisa dipakai template yang sama seperti ini. Template sama, tinggal ganti slave ID-nya. Jadi dalam hal ini contoh PLC 1 dan PLC 2 cuma beda slave ID-nya. Dari IP sama, beda slave ID-nya aja. Dan tinggal one click, misalnya pun jumlahnya lebih banyak lagi, ini misal PLC 3, terus address-nya misalnya 3, tinggal di copy, di save, dan udah jadi. Udah ada tiga dashboard yang serupa, tapi dari PLC yang berbeda. Ini kan biasanya sering terjadi ya di plan-plan atau di industrial gitu, ada plan, banyak plan, mesin yang sama, cuman mungkin lokasinya jauh dan pengen dibikin connect-nya ke beda PLC gitu. Dan Smart ACS ini sangat mendukung untuk memultiple atau mungkin menduplikasi dengan cepat, sangat cepat. Ini yang membedakan sama SCADA lain, tinggal one click, tinggal di clone, udah ada dashboard yang sama, device yang beda. Ini yang membedakan dari yang lain. Jadi Smart ACS itu keunggulannya adalah mudah dan fleksibel. Jadi ini aku share karena aku 3 tahun udah make. Sebelumnya aku bukan kerja di Smart ACS, tapi aku sebagai SI, sebagai IoT engineer dan juga otomasi engineer. Terus aku dari awal kerja aku udah pakai Smart ACS, mendalami, dan ternyata mudah dan fleksibel digunakan. Jadi pertama mudahnya itu terkait dia nggak perlu ngoding, terus terkait lisensinya juga cuma butuh satu lisensi, dia nggak perlu lisensi runtime, nggak perlu lisensi development, cukup satu aja. Dan juga untuk development juga mudah, tapi mungkin karena mungkin ada yang nggak datang waktu push show kemarin, mungkin nanti bisa nonton recording yang sebelumnya, karena di sebelumnya itu push show seberapa cepat sih kita bisa bikin dashboard kayak gini. Dan dashboardnya nggak cuma kayak gini, kayak yang push show di PPT tadi, bisa banyak model yang bisa ditampilkan. Ada banyak, misalnya untuk OII bisa seperti ini, untuk airport, lighting monitoring dan semacamnya. Ini untuk agriculture bisa seperti ini, bisa seperti website monitoring kayak pada umumnya. Terus bisa juga seperti technical, more technical kayak gini. Jadi bisa digunakan untuk untuk engineer. Jadi kita bisa misahin satu untuk kita bisa gunakan satu Smart ACS untuk engineer dan juga untuk manajemen gitu. Dengan satu Smart ACS, satu lisensi. Karena dia unlimited user dan unlimited workstation. Dan itu kelebihannya. Jadi tadi udah aku show seberapa cepat. Mungkin itu aja hari ini. Dan kalau misalnya yang mau tanya-tanya, boleh di kolom chat atau mungkin bisa kontak. Yang ada di sini. Ini ada nomor WhatsAppku. Ada juga LinkedIn Smart ACS. Dan juga ada smartacs.io jika misal pengen mencoba demonya gitu. Nanti kita bisa provide software Smart ACS dan juga demo license. Dan training level 1-3 gratis kalau mau. Level 1 sampai 2 itu ya simple training. Level 3 nanti akan offline training. Akan dipandu semua tips dan trik Smart ACS untuk menguasainya supaya pengerjaannya itu cepat dan efisien, efektif, efisien, dan juga in the end user satisfied atau user puas dengan hasilnya. Mungkin itu aja terkait Smart ACS. Jika ada yang mau ditanya-tanya, boleh lewat chat atau mungkin kalau masih ada waktu boleh untuk nanya langsung, tapi kalau nggak ya nggak apa-apa. Atau boleh kontak nanti di WhatsApp atau grup. Mana bisa? Langsung nanya harga ya? Harganya berapa ya? Mungkin nanti boleh kontak, Pak. Kalau untuk harga, karena aku bukan ini ya, karena aku bukan bagian, nggak, karena aku lebih ke teknis, lebih ke teknikal. Mungkin kalau harga nanti boleh japri, nanti. Nah, ini yang menarik, per tag atau per lisensi. Jadi lisensi itu ada dua jenis ya, ada dua skenario. Jadi yang pertama itu ada per device. Misalnya Modbus, untuk Modbus itu Smartix dia jualnya hitungannya device. Jadi misalnya saya contohnya kayak tadi gini ya, kayak tadi ada 3 PLC, 3 PLC-nya connect ke Smart ACS, itu hitungan 3 device. Nah, masing-masing PLC ini akan punya unlimited tag di lisensi umumnya. Jadi 3 koneksi, 3 device, dan masing-masing device itu unlimited tag. Itu untuk Modbus. Nah, kalau misalnya untuk protokol lain, misalnya kayak OPC UA atau MQTT, yaitu harganya tuh dihitungnya per tag. Jadi untuk 300 tag, untuk OPC UA sama dengan 1 device, kalau MQTT 100 tag sama dengan 1 device.
Nanti untuk detailnya bisa kotak-kotak, bocoran dikit harganya ya. Harganya ya, kalau harga dikit ya. Kalau range ya, ini bisa dibilang jauh dibanding Desigo CC, dibanding Bin CC, dibanding Wonderware yang 2 license, dan juga Aveva yang license juga ada 2 kalau nggak salah ya, ada runtime sama development. Ini aku kasih tahu range aja ya, yang ku tahu ya. Tapi untuk mungkin detailnya aku kurang tahu. Jadi untuk range ya sekitar mungkin dari 1000-an USD sampai 2200 USD. Dan itu untuk partner kita itu kalau mau berpartner dengan Smart Aegis, yang mau berpartner dengan Smart Aegis akan dapat diskon 30%. Segitu harganya. Range ya, nanti detailnya boleh kontak, nanti mungkin boleh kontakku di WhatsApp, ada di sini. Mati kontaknya. Nah, ini dia. Boleh kontak, nanti mungkin detail harganya nanti bisa aku ajak Zoom atau meeting untuk harga per bulan atau per tahun. Dia one time payment, jadi sekali bayar udah gitu. Nggak ada per bulan, nggak subscribe, nggak per tahun. Paling cuma ada supportnya aja ya, yang per tahun atau berapa gitu ya. Tapi untuk license itu dia udah full. Mungkin itu aja ya. Nanti buat tanya lagi. Tadi terkait harga per sekali aja Mas Rekam ya. Iya, sekali aja. Terus misalkan ada updatean fitur nih, Mhm. ada berbayar atau dia updateannya free? Kalau updatean itu tergantung. Jadi kita tuh ada kayak package-nya gitu. Jadi kalau beli license kita itu ada 1 atau 2 tahun support. Nah, selama masih itu aktif, itu akan gratis update. Jadi dan beruntungnya Smart Aegis itu setiap tahun bisa 2-3 kali update. Jadi kalau misalnya dapat setiap beli license akan dapat free 1 tahun update. Oh, 1 tahun aja ya. Iya, bisa boleh naik sih Pak kalau mau Pak. Oke, 2 atau 3 tahun. Oke, Izin silakan. nanya Pak Rapsam, Oh, Iya, ya. boleh. Pak Didin. license itu misalkan hanya bisa dipakai untuk project awal doang, apa untuk bisa gimana ya sistemnya? Kalau Apa jadi multi project kita punya partner Pak yang bisa multi project. Jadi dia sistemnya Smart Aegis taruh di cloud, terus dia ngejualnya subscribe. Dan oh, dia itu bisa kayak gitu. Tapi nanti untuk detailnya bisa kita diskusin belakangan Pak. Tapi intinya bisa kalau mau multi project. Jadi Bapak cuma beli 1 license saja Smart Aegis, nanti buat project berapa user gitu, itu bisa. Atau mau satu license 1 project juga bisa. Infonya ada yang free. Wah, yang free demo trial aja Pak. Trial itu Pak Rizal. Sudah share di grup kelas Silanas kalau salah kemarin ya. Iya, kita bisa provide sih Pak demo license. Misal butuh dari Bapak request 1 atau 3 bulan misalnya buat development. Nanti kita bisa provide gitu sebelum beli gitu. Trialnya ada, nanti bisa share. Sama ada video instalasinya juga, cara install juga ada dan semacamnya. Dan Smart Aegis sekarang juga ada di YouTube-nya untuk level 2 udah ada YouTube bahasa Indonesia. Jadi salah satu keunggulannya itu juga karena ada lokal representasinya. Jadi bisa mempermudah pembelajarannya. Nanti akan gue share ya terkait detail Smart Aegis ya, aplikasinya, demo license-nya, tutorial install videonya, dan contoh penerapannya. Lisensi multi-station itu maksudnya gimana? Mungkin Nanti lanjut bisa tanya Pak. di Jabri Pak Didin ya. Ya, Pak Didin boleh ya. Biar nggak terlalu malam Pak Didin. Ya, nanti ke kontak Pak Didi ya. Pak Didin, sorry Pak Didin. Ya. Ya, oke, mungkin itu aja. Thank you Pak Kresna dan Pak Fatasa atas waktunya. Info kembalikan. Silakan Mas Krisna. Oke, terima kasih Pak Refsam, sudah menarik ya Smart ICS SCADA. Jadi mungkin buat teman-teman atau rekan-rekan yang ingin yang penasaran dengan Smart ICS itu bisa minta demo trialnya pada Pak Refsam. Atau mungkin yang sudah punya project pengen coba Smart ICS juga boleh. Terus kalian kontaknya. Nah, kemudian kita oh ya tadi kontaknya sudah dikasih, ada WA-nya juga atau LinkedIn dan lain sebagainya. Kemudian kita akan lanjut ke materi utama ya, mengenai implementasi monitoring energi sebagai mitigasi net zero program skala rumah tangga. Nah, jadi net zero program ini kan meminimalisir efek rumah kaca ya. Jadi gas-gas karbon yang merugikan yang di sekitar itu biar bisa diminimalisir. Nanti untuk seperti apanya nanti akan dijelaskan oleh Pak Suhandri selaku sponsor platinum kita dari PT Triple Hex.
eh, langsung saja untuk mempersingkat waktunya biar nggak malam juga. Nanti kita ada sesi tanya jawab juga setelah penyampaian materi. Materi berapa menit Pak Fuad? Sampai jam 12. Sampai PPT-nya selesai dong. Kalau PPT-nya selesai, Oke. iya. Sementara aja ini. Kenapa PPT-nya dari aku ke slide atau gimana ya? Oke. Siapa tahu nanti Sampai jam 1 juga boleh. siap. Siapa tahu nanti, oh ya, terus juga untuk menginfokan kepada rekan-rekan semua yang ada di Zoom ini, semisal nanti pengen tahu juga gimana sih produk Smartix, gimana sih produknya dari PT Trihex atau Axia Labs, Simor, dan yang lain sebagainya, kita bisa langsung join aja ke Silanas kita di tanggal 25 Mei di hari Sabtu nanti. Nah, nanti bisa langsung tanya-tanya face to face, langsung dilayani oleh penyedia produknya. Langsung saja untuk mempersingkat waktunya, waktu saya serahkan kepada Pak Suandri. Monggo. Oke, baik Mas Krisna, terima kasih kesempatannya. Dan pada teman-teman semua, selamat malam. Semoga saya bisa share sedikit tentang workshop ini. Oke, saya coba share screen ya. Oke, selamat malam semuanya. Udah kelihatan ya share screen-nya saya ya? Sudah, Pak. Udah Oke. muncul. Ya, sekarang ini saya akan coba membahas implementasi monitoring energi sebagai mitigasi dari net zero program skala rumah tangga. Oke, dan ini mungkin saya juga baru mempelajarinya, jadi nanti kita diskusi aja sih, kita cuma sharing-sharing aja. Oke, sekarang. Jadi ini outline yang akan dipresentasikan sekarang. Saya akan introduce perusahaan Triple Hex seperti apa. Udah itu product range-nya, udah itu net zero emission program. Salah satu produk yang mungkin bisa menjadi tools untuk net zero emission program sebagai energi meternya. Dan ada demo yang simple, gimana kita bisa implementasi IoT device secara mudah. Oke, untuk introduksinya PT Trihexa Inovasi dan sebutannya mungkin Triple Hex. Dan kalau dibilang udah lama, enggak juga. Triple Hex itu baru September 2023. Itu secara registrasi resminya ya. Dan fokusnya untuk memproduksi industrial device untuk market Indonesia. Jadi kita memang produk lokal. Didesain lokal, udah itu diproduksi lokal. Dan sekarang juga masih beres-beres setup manufacture production line-nya juga. Udah itu kalau memang baru, strength-nya di mana? Jadi kita memang berusaha untuk punya produk yang inovasi dan advance dalam desainnya yang disupport oleh Axia Labs. Axia Labs ini memang suatu labs research yang memang saya dirikan sendiri sebelumnya sama teman-teman, dan itu punya long term experience di R&D khususnya. Itu dari 2010. Dan kita banyak kerjaan project-project yang biasanya custom project untuk industri, telco, military, seperti itu. Jadi kemarin ini juga banyak teman-teman dari grup Modbus yang kita juga coba solve problemnya. Kita sangat tertarik untuk gimana bisa solve problem dengan skill dan kemampuan kita yang ada. Jadi goals-nya itu untuk produk di Triple Hex adalah gimana kita membuat yang produk itu suatu yang lebih baik. Kadang kita coba lihat banyak produk yang ada tapi bisa jalan tapi kadang nggak stabil, kadang nggak bagus, supportnya kurang, dan makanya rumit gitu ya. Dan itu kadang market di Indonesia agak unik yang saya tahu, apalagi sebelumnya banyak kita kerjain custom, di Indonesia semuanya buru-buru. Udah buru-buru, manual nggak dibaca, tapi
mau tahu gimana caranya yang gampang deh, instalasi, yang penting beres proyeknya. Jadi kita juga suatu yang uniknya kita punya, kalau kita ini produk lokal, kita punya after sales-nya yang baik. Jadi cepat. Kita juga memberikan one to one replacement, kita ganti baru semua. Nggak ada yang kita servis kalau dalam masa waranti. Udah itu warantinya itu juga kita memberikan lebih panjang dari yang umum, kita berikan rata-rata 2 tahun. Dan mungkin kalau ada proyek yang besar ada yang minta 3 tahun, kadang kita juga bisa support itu. Tergantung desain yang diminta, kualitinya seperti apa. Oke. Saya akan share sedikit tentang product range yang kita ada, dan ini hanya sebagian yang kelihatan pernah di grup mungkin ya. Jadi ada sensor modul untuk temperatur humidity, ada power line detector 9 channel, ada power line detector 3 phase, single phase, dan bisa run hour counter juga. Bisa analisa intervalnya, bisa catat eventnya kapan, bisa tahu ini installation-nya kapan, dan jadi tahu umur produknya, umur mesin atau device yang dimonitor itu. Kadang kan ada dilihat dari run hour ataupun dari meskipun run hour-nya kecil tapi umur udah instalasinya panjang, tetap harus di maintenance. Jadi gunanya untuk itu. Udah itu ada energy meter, kita ada beberapa produk yang ada split core-nya untuk AC, untuk pakai shunt, bisa AC, bisa DC, dan ada power meter yang baru kita IoT itu bisa ada blink, bisa support komunikasi dari blink. Udah itu ada MQTT, dan mungkin nanti mudah-mudahan kalau saya belajar Smart ICS mungkin bisa kita connect juga ke sana. Dan ini memang levelnya untuk monitoring, misalnya kayak apa ya, kayak kantor, udah itu kos-kosan, udah itu untuk booth suatu exhibition, jadi untuk tahu, ataupun kita untuk tadi ntar kita juga akan bahas produk PM1611 ini sebagai tools, salah satu tools untuk zero net emission. Udah itu ada sistem monitoring, kita ada battery monitoring, itu biasanya sebelumnya banyak dipakai untuk baterai backup SCADA. Kita monitoring tegangan, arus, temperatur, dan bisa juga buat panel monitornya. Ada pulse counter yang juga bisa digunakan untuk water meter atau gas meter. Voltage dan hertz monitor display juga ada, sering dipakai sebelumnya, itu ada custom product, custom order dari PLN juga. Dan itu bisa connect ke Modbus TCP. Udah itu ada communication, dalam kategori communication ada converter TTL485, Modbus TCP RTU, ada gateway 485 MQTT, dan uniknya kita punya converter ataupun gateway, kita biasanya tuh isolated dan punya SPD untuk proteksi, karena biasanya sering di Indonesia itu masalahnya adalah gangguan. Untuk SPD protection sendiri kita juga punya SPD untuk khusus untuk 485. Dan ada hybrid SPD yang sebelumnya kita develop untuk customer di telco, bisa 3 fast, minus 48 sama 12. Yang menjadi satu SPD support 3 macam tegangan power ya. Untuk I/O kita ada 8 channel isolated input, udah itu juga ada DIO, ada DI, DO, ada 4 NPN output, dan juga connect pakai TCP. Ini secara overview produk yang ada. Dan mungkin masih banyak yang lain yang nggak bisa saya tampilkan di sini. Oke, untuk kita coba, ini juga saya baru baca-baca kemarin sebenarnya seminggu ini, tentang Net Zero Emission Program. Sebenarnya apa sih? Kita bikin simple aja. Sebenarnya Net Zero Emission Program itu di mana kita tuh mau menghindari pemanasan global. Efeknya yang bisa membuat krisis dari pangan karena kegagalan panen, udah itu dari kekeringan,
untuk air minum, air bersih, dan juga efek ke bencana alam seperti sekarang ini misalnya kayak ada apa ya, panasnya yang ke Indonesia, panasnya mana, ada badai, ada apa, dan itu efek dari pemanasan global. Jadi sebenarnya tujuannya adalah gimana kita tuh melihat keadaan bumi yang seperti hutan, laut yang bisa menyerap emisi CO2 itu bisa balance terhadap emisi yang dibuat oleh manusia dari industri, dari orang-orangnya punya waste segala macam, dan itu bisa balance. Jadi iklimnya bisa stabil. Dan ini kita lihat target dari, jadi seluruh dunia itu punya komitmen untuk memberikan kontribusinya untuk net zero emission program dimulai dari 2030. Dan kalau kita lihat berdasarkan statistik ini, research-nya, sumber-sumber emisi CO2 itu ada dari pembangkit listrik, transportasi, industri, dan lain-lain. Jadi bisa kita lihat kalau dari grafiknya, pembangkit listrik itu memberikan kontribusi yang paling besar. Sehingga mungkin karena pembangkit kita sekarang ini masih bukan renewable energy ya, masih bilangnya yang masih pakai batu bara atau apa. Jadi polusi dari CO2-nya masih tinggi. Jadi kalau kita lihat Indonesia pun punya komitmen untuk itu. Dan komitmen mulai dari 2030 diagendakan di mana kita bisa capai dari 29% kontribusinya menjadi 41%. Dan ini kita lihat gimana caranya. Jadi kalau penurunan CO2 dengan industri, jadi kita bisa lihat kategori sektornya yang menghasilin, dan kita lihat energi itu paling atas. Jadi diharapkan bisa perubahan dengan kerjasama karena nggak bisa cuma satu negara atau beberapa negara yang bisa merubah emisi global ini. Jadi untuk perubahan bisa dari 29% menjadi 41% penurunannya, kita harus kerjasama dengan secara internasional. Dan diharapkan ada beberapa transisi. Kalau kita tidak berubah, tidak melakukan effort untuk perubahan itu, maka kita bisa lihat akan seperti yang kiri. Kalau kita ikut kebijakan yang sekarang. Nah, tapi kalau sebagian dari kita itu melakukan, kita bisa lihat estimasi grafiknya adalah yang transisi. Nah, jadi kalau yang sebelah kanan ini di mana kalau mungkin target untuk komitmen low carbon emission-nya tercapai, maka akan bisa kita capai pencapaian kontribusi yang sebelah kanan. Jadi kalau seperti itu kan tadi kita bisa lihat bahas adalah mestinya industri. Ya, untuk saat ini di Indonesia peraturan itu masih berbasis beberapa industri, sektor industri yang diwajibkan. Mungkin karena memang sektor industri itu kontribusinya yang sangat tinggi. Jadi itu yang saat ini masih ditargetkan. Tapi sebenarnya kita pun mulai sekarang bisa udah ikut kontribusi untuk low carbon emission juga. Tapi bagaimana? Misalnya dari energi efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Memang kadang kayak gimana kita pakai energi listrik atau apa, green energy, atau kita pakai sumber energi kita sebagian pakai panel surya atau wind turbine. Seperti saya juga ada beberapa saya uji coba pakai solar panel, lumayan sekitar 6.000 WP, dan lumayan juga bisa reduce banyak gitu. Itu baru satu kanopi saya pasang di luar. Jadi bisa buat pompa, AC, segala macam. Tinggal gimana saya memanage bebannya supaya load-nya memakai
energi itu bisa optimal. Karena kalau yang saya terapkan, saya nggak mau pakai baterai, jadi saya mau kita optimalin dengan energi yang didapat. Udah itu kita bisa juga dengan yang mungkin sekarang udah mayoritas ya, kita pakai LED lamp ya. Jadi high efficiency home appliance. Jadi barang-barang yang punya efisiensi energi. Udah itu kita bisa reduce organic waste, di mana efeknya sebenarnya apa? Di mana organic waste itu ke gas metana, akan menghasilkan pembusukan dan gas metana nanti akan mengefek rumah kaca. Nah, sehingga terjadi juga pemanasan global, bukan hanya CO2 ya. Nah, berikutnya kita bisa build green energy home. Jadi mungkin sekarang ini kalau dilihat banyak ruko-ruko atau apa, memang dibangun untuk keperluan tertentu, tapi karena mereka nggak punya fresh air ventilation yang cukup, heat insulator, dan saya sendiri juga ngalamin karena kebetulan ada workshop kita yang dindingnya itu terekspos dengan matahari langsung tiap hari, itu dindingnya lumayan panas. Dan kalau kita nyalain AC, kayaknya AC pun berapa 2 PK nggak cukup untuk hanya mendinginkan dia. Dan sebenarnya pada saat kita mendinginkan ruangan, kita memanaskan environment di luar. Outdoor AC-nya bikin lebih panas daripada yang kita dapat. Nah, jadi kalau semua orang pada begitu, yang ada di luar itu menjadi sangat panas karena semuanya pada mau nyalain AC di dalam. Jadi mungkin salah satunya kita bisa kasih heat insulator pada rooftop atau pada dinding. Nah, udah itu sufficiency natural light source pada rumah-rumah atau kantor. Mungkin kalau kayak zaman dulu saya pernah ingat, zaman dulu itu kita punya genteng-genteng yang kaca. Jadi sebagian genteng kaca, udah itu plafonnya juga dibuat pakai kaca, sehingga ada sinar matahari yang masuk. Jadi nggak terlalu gelap-gelap dan nggak butuh penerangan yang banyak. Nah, ini contoh mungkin secara umum gimana cara kita kontribusi pada skala rumah tangga. Dan untuk saat ini saya akan coba membahas adalah gimana kita bisa menekan green energy, low carbon itu dengan behavior green energy itu seperti apa cara-cara kita. Kita nggak akan bisa menekan kalau kita nggak tahu sekarang ini kita seperti apa pola pemakaian energi kita. Jadi dengan power meter. Kalau dibilang power meter ini atau energi meter ini hal yang umum. Namun di sini kita ada sedikit beberapa feature yang mudah dan sekarang juga udah IoT, jadi semua orang tuh pengen lihat trennya, yang dilihat adalah grafiknya atau historinya. Jadi mau tahu kalau saya seperti ini seperti apa sih? Kebanyakan juga orang tahu, oh AC tinggi, ini oven tinggi, tapi seberapa tinggi nggak tahu nilainya. Dan kita coba education ke skala rumah tangga untuk energi meter. Selain untuk efek ke ekonomi juga. Kan kalau energi listriknya pemakaiannya bisa hemat, efisiensi, juga bayar listriknya jadi lebih murah. Oke, dan untuk ini kita bisa lihat yang saya kenalkan untuk salah satu tools untuk low carbon emission ini adalah Smart Energy Meter IoT. Di mana kita juga ada beberapa feature yang umum mungkin ya. Kita wide operating voltage bisa 100 sampai 250. Kita ada LCD-nya. Udah itu kita bisa lihat di LCD maupun di web UI, dia punya web UI sehingga kita nggak perlu install aplikasi ataupun software khusus untuk mengakses datanya kalau di local network, ataupun kita bisa connect ke cloud. Nanti kita akan bahas gimana cara pakai dan installation. Kita juga mengimplementasi Let's Relay untuk load-nya. Jadi Let's Relay itu adalah relay yang coil-nya itu bekerja hanya sesaat, cuma millisecond untuk men-trigger on ataupun off. Tapi setelah itu on terus atau off terus, tidak perlu memakai daya lagi. Misalnya meskipun 40 mili, 50 mili ampere, misalnya 1 watt atau setengah watt. Tapi kalau continuous 24 jam dan sebulan, setahun, itu kan dayanya juga besar dan hasilin panas dia. Udah itu firmware update-nya juga mudah, hanya lewat WTA, lewat web UI, via Wi-Fi juga.
Dan kita juga udah industrial linkage rail sehingga bisa dipasang kayak di box MCB. Untuk energy meter ini, dia punya MQTT message JSON format. Ini yang saya bahas adalah varian dari yang punya protokolnya MQTT. Karena satu laginya adalah pakai Blink. Nah, udah itu kita punya ada dua cara kita mengakses web UI-nya. Kita bisa direct Wi-Fi, kita bisa trigger dia untuk open SSID-nya, dia menjadi access point, kita connect langsung dan kita akses ke web UI-nya. Atau kita minta dia connect ke access point lokal Wi-Fi kita, sehingga kita nanti dari manapun kita bisa connect selama kita dalam satu jaringan lokal. Nah, itu untuk lokalnya. Udah itu kita bisa gampang cek status dari LCD-nya lewat display. Nanti kita bisa lihat status apa aja yang ada di LCD. Udah itu ada 6 daily energy usage history. Jadi kita ada bar graph untuk bisa lihat 6 hari terakhir kita udah, oh kemarin pakai berapa kWh ya, hari ini berapa kWh, kemarinnya lagi berapa kWh. Apakah kita behavior yang kita rubah pelan-pelan itu punya efek, kita bisa lihat secara harian. Jadi nggak hanya cuma lihat dari, kalau biasanya kan kalau orang yang pasang yang kWh meter biasa PLN cuma taunya, oh bulan ini saya 500.000, bulan depan 450, tapi saya nggak tahu sendiri behavior saya yang seperti apa pada hari apa yang membuat itu turun, yang bisa signifikan. Cuma tahunya per bulan, yang ini bisa kita lihat per hari. Nah, karena ini bisa diakses lewat web UI, kita juga membuat web UI itu punya login yang secure. Jadi nggak bisa cuma selama connect ke local network atau connect ke SSID-nya, bocor password SSID-nya, kita bisa login. Nggak. Kita mesti ada login lagi untuk admin atau user. Kita punya 2 user roles. Itu kita juga untuk OTA-nya sendiri meskipun udah masuk ke admin, fitur dari OTA ini kita harus login lagi untuk password OTA-nya khusus. Jadi kita untuk menjaga jangan sampai asal update nih. Kalau kita lihat secara hardware, ini sangat simple. Ada cuma seperti power meter biasa, ada input terminal, output terminal itu ke beban, input itu ke sumber tegangan listrik AC-nya 220. Itu ada LCD display, ada beberapa LED untuk indikator, activity, network, alarm. Itu ada pulse-nya juga. Dan setiap unit pun kita ada marking untuk MAC address-nya, serial number, dan yang penting adalah SSID IP default untuk direct Wi-Fi dan password-nya. Kita taruh di sana juga, biar mudah. Jadi user kalau itu lupa atau apa. Nah, MAC address ini pun yang tertulis di sini, itu juga yang dipakai sebagai UID untuk di dalam transmisi message MQTT. Nah, untuk instalasi yang seperti seperti umumnya pada power meter, hanya butuh source, itu mungkin load-nya dikasih MCB, habis itu kita tarik ke load. Dan untuk di LCD kita bisa ada beberapa indikator icon. Yang penting kita lihat selain bisa melihat status dari atau parameter tegangan, watt, PF-nya, dan jamnya. Energi kWh-nya juga. Jadi ada access point-nya. Jadi kalau ada bulat access point itu tandanya sekarang lagi access point mode. Itu bisa di-trigger dengan magnet dari luar tanpa harus kita buka unitnya. Karena ada sensor Hall effect-nya. Nah, untuk itu kita ada icon server connection. Jadi kita bisa lihat, oh apakah koneksi ke server cloud-nya putus atau enggak. Tapi ini hanya untuk koneksi kalau kita aktifkan mode MQTT-nya. Udah itu Wi-Fi signal, dan ini untuk melihat apakah dia connect ke jaringan Wi-Fi lokal kita, access point Wi-Fi kita yang kita udah set sebelumnya di dalam energy meter ini. Jadi seperti ini tampilannya. Yang sebelah kiri adalah contoh dari web UI pada tab status. Jadi kita bisa lihat grafik pemakaiannya, dan di LCD juga bisa kelihatan ada grafik history-nya.
Udah itu dari device information kita bisa lihat serial number, hardware version, firmware version, MAC address. Udah itu bisa lihat metadata-nya juga. Oke. Ini simpelnya dari tab status. Jadi tabnya ada status, network, configuration, sama administration. Jadi sekarang kita coba semudah apa sih mengimplementasi power meter IoT dari Axial Lab atau produk dari Triple Hex ini. Jadi untuk tab network kalau kita udah login, ini tampilan sebagai admin ya, karena ada update dan reboot. Kalau yang sebagai user nggak bisa untuk masuk ke update. Jadi untuk network kita bisa gampang tinggal drop list, kita pilih mode DHCP ataupun static. Habis itu kalau DHCP nanti kita restart, kita save dan reboot, nanti kelihatan IP yang didapat dari router kita berapa. Tapi sebelumnya kita harus set WiFi SSID-nya. Kita cukup scan biar nggak salah ketik, scan yang ada terdekat sekarang. Habis itu kita masukkan passwordnya, kita save dan reboot. Setelah itu sukses, nanti akan bisa connect ke local network. Dan kalau kita buka ke configuration, kita bisa set device info, alarm, dan MQTT. Dan kalau device info ini sebenarnya hanya alias untuk mempermudah kita merecognize ini device yang mana sih. Ada device name, location name, atau koordinat. Kalaupun misalnya dashboard kita nanti kita bikin support untuk map. Jadi tahu misalnya ini lokasinya di mana, atau kita buat kos-kosan, atau kita buat rental office, itu lokasinya di mana. Jadi bisa buat mappingnya, bikin heat map atau apa. Alarm kita bisa enable disable buzzer yang ada di device-nya. Jadi kadang mungkin orang itu nggak mau berisik kalau lagi dia putus-putus atau apa, koneksi wifi-nya hilang, dia akan alarm, mau disable kita bisa disable. Dan yang paling penting adalah gimana kita set MQTT-nya kalau kita mau bisa IoT online. Di sini kita tinggal set broker address atau IP-nya. Sebagai contohnya di sana ada axiallabs.id. Itu port-nya. Dan umumnya standar MQTT pakainya 1883. Itu username dan password brokernya. Kalau memang kita bikin kredensialnya. Dan yang pentingnya, nggak kurang pentingnya, ini adalah publish topik dan subscribe topiknya. Udah itu publish-nya juga kita bisa set intervalnya, mau dalam second. Mau berapa second, apa 60 detik atau 2 detik. Pada contoh ini adalah kode. kamu. Hei, emosian bisa hidupnya tuh. Oke, ya. Dan ini contoh message dari MQTT message JSON-nya, formatnya. Seperti ini kita bisa lihat. Ini sangat simple dan mudah, dan UID ini saya kasih lihat relasi dengan MAC address. Oke. Nah, untuk saat ini demo saya sekarang ini saya connect ke Node-RED. Segitu gampangnya, tinggal kita tarik function, kita namain, kita taruh widgetnya. Nanti kita itu yang sebelah kiri atas itu subscribe-nya. Nanti dashboard-nya ini akan subscribe data-data dan akan menampilkan ke widget. Yang di bawah adalah publish-nya. Nanti kita akan klik button, dia akan publish ke broker dan nanti device-nya akan subscribe. Nah, dashboard-nya akan tampil yang tadi kita bikin di Node-RED tadi, kita config itu akan tampil seperti ini. Semudah itu. Jadi cuma butuh ya tiga step aja ya. Jadi tinggal klik-klik, nggak usah pusing-pusing, tinggal set topik, IP-nya mana, maka kita bisa online. Oke, dan ini saya akan share video untuk setup-nya kalau tadi kan sebagai capture image. Misalnya kita login sebagai admin, kita masuk password, dan ini masuk web UI kita. Dan itu Wi-Fi-nya masih MQTT-nya disconnected karena belum di-set. Dan kita masukin address-nya. Ini kita coba di local MQTT Explorer ya, kita local broker dulu.
Biasanya kadang kita tes itu dulu, apakah udah, habis itu bisa kita tes online. Dan ini MQTT Explorer-nya, kita lihat IP-nya udah sama. Kita tes untuk lihat JSON formatnya, parsing datanya. Oke. Coba saya lupa ini apa ya. Nih, kita coba update firmware. Oh, kalau ini mungkin ya kita update firmware. Jadi kita kalau update firmware ini juga mesti dari admin ya, login admin. Jadi kita login dulu ke device-nya. Update, masukin login untuk update OPK-nya. Ini akan kita drag aja mari folder kita. So, kita kalau udah update complete, nanti dia akan reboot ya, otomatis reboot. Jadi bisa kita lihat firmware-nya udah berubah yang menjadi 21. Artinya awalnya kita bisa cek juga ke dalam web UI. Kita pakai lagi. Kita bisa lihat di web UI juga kita sukses untuk OTA-nya. Oke, mungkin sampai di situ dulu. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Suhandri. Ya, Mungkin ini saya bacakan pertanyaan dulu nih. Ada pertanyaan dari chat, kolom chat. banyak benar ya. Ya Pak. Ada yang menanyakan nih Pak, ada fitur reset ke pengaturan awal atau tidak Pak? Itu Pak. Ada. Kita ada feature untuk factory default-nya ada. Atau mungkin kalau bisa didemokan Pak. Oh, didemokan. Itu jadi caranya untuk factory default itu tadi kan ada cara untuk bikin akses AP mode ya, access point mode untuk Wi-Fi direct. Jadi kita power up dia, tapi seperti pada Wi-Fi router umumnya, kita deketin magnet di hall sensor di luar casingnya. Kita start up, nanti kita tunggu 6 detik, nanti dia akan masuk ke factory mode otomatis. Terus ada lagi yang tanya ini Pak. Tadi kan tentang net zero emission Pak, itu gimana tuh Pak hubungannya? Ada yang nanya bagaimana dengan menyesuaikan air conditioner? Jadi gini, ini adalah salah satu tools untuk mengukur efisiensi behavior pemakaian energi listrik kita misalnya. Dengan bantuan mungkin yang tadi ada daily history 6 hari itu. Jadi bisa ngebantu kita
apakah lebih efisien atau kita mau lihat langsung dari web UI direct, misalnya local network kita nggak mau bikin cloud, kita dari local network aja, atau kita bikin cloud, kita bisa lihat grafik powernya seberapa besar naik turunnya. Nah, umumnya kalau yang saya juga coba-coba dengan air conditioner ya, karena itu yang mayoritas pemakaian listriknya di perumahan tuh paling besar biasanya AC untuk zaman sekarang ini ya. Jadi AC itu kadang kita suka set rendah, misalnya 16, 17 derajat atau apa, di mana sebenarnya evaporator itu tidak pernah mencapai itu, dan AC itu akhirnya tidak pernah istirahat, dan kita bisa lihat dari grafik pemakaian bebannya, nanti akan terus continuous outdoor-nya nyala. Jadi sebenarnya padahal suhu di ruangan pun dinginnya kita cukup sebenarnya sampai di 26 pun udah dingin kalau benar suhu ruangannya 26 ya. Jadi bukan yang dilihat bukan suhu AC-nya gitu, suhu ruangannya. Jadi kalau kita set di 26, dia nanti akan on off kalau AC yang bukan inverter ya, tapi kalau inverter dia akan reduce pemakaiannya. Nah, dari sana kita juga bisa aware dengan power meter ini, bisa aware seberapa sih set yang paling optimal. Misalnya kita udah set yang optimal, kok belum, ternyata kita juga bisa tahu, oh karena memang ada jendela atau dinding kita yang tadi insulator panasnya kurang dan sangat panas, sehingga kok AC kita nggak pernah istirahat juga gitu, terlalu panas. Panas yang dihasilkan di sekeliling rumah dibandingkan AC yang mendinginkan. Jadi itu adalah suatu tools untuk feedback gimana kita bisa mengurangi efisiensi pemakaian energi. Dan yang relasinya secara kalau ini dilakukan secara banyak orang secara bersamaan, dan akan ngebantu untuk net zero emission program yang ditujukan di masa depan itu. Oke, kemudian ada yang tanya juga itu Pak, WiFi-nya apakah frekuensi 2,4 GHz Iya. Ya, Wi-Fi-nya untuk saat ini 2,4 giga pakainya. dan harganya tuh Pak, harganya ada yang tanya harga juga. Harganya kita emang di price list 1,2, tapi mungkin untuk harga KMI itu nanti ada special price, nanti bisa ditanya ke Cak Fuad. Karena kita akan juga supply ke KMI, dan itu khusus untuk KMI biasanya diskonnya lumayan. Oke. Terus nanti kalau misalnya mau ada pertanyaan lagi boleh langsung di chat saja, atau mungkin ada yang mau request on mic juga boleh. Nah ini ada juga nih pertanyaan nih Pak. Apakah ada fitur otomatis tanpa kita buat komunikasi tersendiri seperti Node-RED maupun MQTT? Jadi kita hanya pakai energi meternya, langsung tersedia dashboard khusus terkait pemakaian energinya. Iya, jadi tadi pun web UI itu adalah seperti dashboard, kita bisa lihat semua parameternya dan grafik history-nya. Tapi memang karena itu embedded, terbatas, kita nggak bisa bikin widget yang aneh-aneh karena itu akan makan memori dan flash yang sangat besar. Jadi untuk yang simple, untuk monitoring dashboard lokal dan dashboard itu bisa langsung direct connect ke web UI-nya aja, login, dan kita bisa lihat semuanya itu. Berarti Power Meter itu toolsnya, adapun semisal mau tambahkan fitur lain atau tambahkan AI itu bisa tambah sendiri ya Pak? Bisa, ataupun nanti kita juga open ke masukan-masukan dari yang pakai kita bisa kalau memang itu masukannya cukup penting atau apa, kita bisa update. Kita kasih bin-nya, nanti bisa diupdate lewat OTA. Ada lagi nih Pak, ada potensial savingnya berapa persen tuh Pak? Kalau saving ini agak sulit ya, makanya itu tergantung dari pemakaiannya sekitarnya apa. Jadi sebenarnya ini kalau dibilang saving itu seberapa kita mau men-save, misalnya jadi gini. Kadang kan juga kita kalau pakai AC gampangnya suka dingin banget. Tapi perlu nggak kita sedingin itu? Nah, kita bisa set. Jadi kita tahu seberapa yang ini, dan kita bisa tahu kalau kita setting nggak sedingin kemarin, dingin sekali, tapi cukup, ini udah saving berapa? Kita bisa feedback langsung dengan mudah. Nah, itu, tapi ada beberapa kasus saya lihat orang pasang AC, BTU-nya juga nggak sesuai dengan ruangan, ya
AC-nya juga capek, nggak bisa istirahat juga karena dia mau dinginin tapi ruangannya terlalu besar. Nah, itu juga mungkin alat ini juga bisa bantu untuk lihat kok kita set, kok AC-nya juga boros, nyala terus. Lihat dari tren grafik seperti tadi, coba saya lihat. Yang di sini kan bisa kelihatan grafik powernya ya. Ini contohnya saya bikin Node-RED ada grafik logging powernya ya, yang biru ini grafik power. Dan kita bisa lihat kok trennya nyala terus, nggak mau istirahat, nggak mau duty cycle-nya kita sebutnya tuh, berapa istirahat, waktunya nyala lagi berapa ini, kok duty cycle-nya tinggi. Ya ternyata ruangannya terlalu besar dan atau mungkin pintunya sering terbuka atau jendelanya nggak rapat atau gimana. Dan itu bisa sebagai feedback-nya, sebagai tools untuk kita tahu ada masalah atau gimana. Kalau nggak kan sekarang kita cuma tahu nggak dingin, nyala, bulanannya baru nanti 1 bulan kita tahunya. Dan ini kita bisa lihat lebih cepat dan kita bisa lihat trennya. Nah seperti itu. Dan meskipun pengembangan ke depannya kita juga lagi coba untuk ada produk yang mirip seperti ini yang kita lagi develop juga, yang kita coba analisa bahwa seperti kemarin tuh saya juga bongkar-bongkar AC, saya mau analisa bahwa AC ini punya masalah atau udah wajib maintenance karena pemakaian powernya udah lebih boros dari sebelumnya yang umum. Dan suhunya juga yang dihasilkan pendinginannya tidak optimal lagi, jadi bisa mengindikator untuk maintenance. Ataupun oh ini freonnya tekanannya terlalu tinggi, kok AC-nya ratingnya jadi terlalu besar gitu, atau gimana, atau ada pemampatan atau apa, kita bisa analisa dari sana. Cuma itu ada produk yang lain yang lagi kita kembangin untuk air conditioning analysis. Ya, oke. Ada lagi nih Pak, memori database-nya berapa? Terus kemudian kontaknya kalau misalnya mau di-share. Nanti kalau orang KMI mestinya bisa hubungin saya langsung di grup ya, atau ntar bisa tanya Mas Krisna juga. Itu mungkin kalau logonya saya Axial Labs ya, Mas Krisna yang biasanya ya. Untuk memorinya, untuk web UI itu kita tidak menyimpan memori. Dan tapi kalau ada masukan dan perlu, mungkin kita akan coba pertimbangkan, kita akan pasang log di sana sampai berapa lama, dan itu bisa kita coba adjust dengan yang ada. Tapi jika di Node-RED itu menurut saya sangat besar dan hampir nggak terbatas tergantung dari server yang kita VPS yang kita sewa. Dan itu seperti Node-RED, kita install Node-RED di VPS atau apa itu sangat murah. Kita paling pakai VPS yang 50.000, 60.000 ya Mas Krisna ya sebulan ya. Kita bisa pasang mau berapa banyak dashboard juga boleh gitu ya. Ya atau bisa juga nanti kalau memang ini untuk project bisa di-connect juga ke Smartix juga bisa, nggak ada masalah. Oke. Itu ada yang tanya lagi itu, beli meter dapat buat aplikasi web base. Oh, Apa maksudnya? mungkin ini Pak, apa? Dia web base eksternal paling Pak, kayak di Node-RED tadi Pak. Dapat buat aplikasi web base berarti ya. Mungkin Meternya ini udah support MQTT sehingga kita bisa aja bikin aplikasi web base seperti Node-RED ataupun yang lainnya, ataupun juga ada versi yang udah Blink tinggal kita masukin tokennya, dan tapi Blink itu ya berbayar ya, kecuali yang kita pakai yang free untuk 1-4 device ya gitu. Jadi tapi kalau mau contohnya atau apa bocoran gimana setting Node-RED-nya nanti semua saya kasih, nggak ada masalah. Nanti di grup juga bisa Pakai belajar akun pro-nya gimana Blink-nya? Hah? Akun Blink-nya yang pro gimana? Akun Blink yang pro? Nah, itu saya udah nggak perpanjang kan, saya cuma coba-coba aja. Nah, Mas Krisna juga sepertinya punya versi Power Meter saya ini yang versi awal ya Mas Krisna, yang Blink ya, Iya, yang Pak. prepaid Iya. ya. Jadi ada feature prepaid, Power Meter prepaid, energi meter prepaid. Jadi kayak Power Meter prabayar itu kita tinggal isi token, admin yang bisa isi token, user cuma bisa lihat-lihat pemakaian berapa, trennya berapa. Nanti
Seperti itu. Jadi kalau tokennya habis ya cut off, ada relaynya kan untuk load bebannya jadi cut off seperti itu. Terus ada yang tanya Pakai juga nih. web apa, Mas Krisna? Gimana, Pak? Pakai web apa untuk isi tokennya? Dulu saya ini diarahkan ke Blink, Pak. Disediakan Blink sama Pak Suandri waktu itu, Pak. Oh, beli. Iya. Iya, 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 iya. Yang versi MQTT-nya belum nyoba. Jadi sama seperti yang sekarang. Jadi yang versi Blink pun bisa isi token ataupun kontrol ataupun reset itu lewat admin langsung direct ke web UI-nya ke device kalau local network. Tapi kalau mau cloud, mau IoT, kita connect ke Blink. Nah, kalau versi MQTT ini lebih general, kita nggak langsung wajib ke Blink, boleh kemana aja gitu, mau ke Grafana, ke Smartix, mau ke Node-RED atau apapun lah. Dan banyaklah juga workshop-workshop yang ngajarin gimana bikin dashboard simple juga seperti itu. Nanti di Solo ada pamerannya kan, Cak Andri ya? Ada, dan mungkin saya juga harap, ini saya juga kemarin lagi produksi banyak ini produknya. Bawa berapa unit, Cak Andri? Yang pasti saya akan kasih door prize nanti. Wah, ya. Menarik nih. Teman-teman ya, jangan lupa tuh segera registrasi Silanas. Door yang ikut workshop ini yang tahu nih, yang nggak ikut workshop nggak tahu ada door prize. Oh gitu ya. Wah, menarik tuh. Ada smart 450 sudah dapat KWH meter digital nih. Nih kalau ini ada yang tanya, kalau model smart wifi dijual online masuk ke Android. Kalau ini samakah? Jadi ini lebih simple daripada smart wifi energy meter, power meter yang ada di pasaran. Karena kita nggak perlu install APK, kita langsung direct connect ke web UI-nya. Jadi tampilan yang tadi kita lihat itu, yang hitam itu, yang ada grafiknya juga bisa lihat statusnya ataupun setting-settingnya itu langsung direct dari web UI device-nya. Jadi kita nggak perlu install APK untuk Android, kita install di iOS ataupun install di PC. Kita langsung buka browser aja, pakai Chrome atau pakai Mozilla, pakai Firefox. Kita bisa buka direct langsung kelihatan web UI-nya. Jadi simple, lebih simple ya. Gratis dong. Web UI itu kan dikeluarin dari alatnya sendiri yang ngebukain web. Jadi kayak web UI itu seperti alatnya itu seperti website. Jadi dia punya web dashboard sendiri. Jadi bukan dari internet atau apa. Jadi nggak ada internet pun kita bisa buka web UI. Jadi bisa offline. Mau online, mau offline kita bisa pakai. Multi channel apanya ya? Maksudnya? Mungkin pakai power meter ada banyak, 1000 power meter gitu, Pak. Hah? Bagaimana? Enggak. Mungkin CTN yang multi, Cak. Oh, outputnya tuh, Pak, outputnya. Outputnya ini kan sekarang ini adalah berupa data ya. Contohnya yang sekarang ini versi MQTT ke MQTT. Jadi seperti kos-kosan. Iya, jadi gini, itu gampang. Jadi tinggal kita set topiknya. Kan setiap barang itu punya UID. Nanti masuk ke broker, tinggal di dashboardnya itu yang mensubscribe ya, Fuad ya, mensubscribe ID Betul. yang mana. Jadi di dalam satu dashboard bisa banyak power meter. Gitu. Pak Rizal pengusaha kos-kosan ya? Jadi nggak ada masalah. Jangan khawatir, Pak. Itu ada Mas Krisna, agennya KWH meter kos-kosan. Jadi nggak ada masalah dengan teknik subscribe atau publish versi MQTT ini. Yang mau subscribe-nya banyak, mau kita bikin dashboard-nya banyak, atau yang sebagai login user-nya banyak, nggak ada masalah. Yang penting UID-nya aja kita mau. Jadi misalnya user A, nanti kita bikin di dashboard-nya user A ini cuma boleh lihat UID 1, 2, 3. Jadi ya dia cuma hanya lihat 3 power meter aja. Padahal yang online masuk ke broker ada 100, nggak ada masalah. Jadi bisa aja cost itu cuma boleh lihat 3, cost yang ini bisa lihat 10, yang mana. Jadi nggak saling lihat gitu. Bisa seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi?
Gimana? Atau Penjagaan kos-kosan sudah implementasi berapa kos-kosan, Mas Krisna? apa Pak? Sudah implementasi berapa kos-kosan? Wah, susah Pak. Mintanya yang IoT kayak smart meter Pak. Yang ini Pak, rata-rata apa? Mintanya aplikasi sendiri Pak biasanya. Oh gitu. Iya. Ya gini, itu karena mereka maunya punya aplikasi. Ya Mas Krisna yang jadi ini brokernya, tukang bikin aplikasinya, APK-nya untuk tarik dari eh, itu broker di atas turun ke dashboard-nya, masuk ke Nah, aplikasi. nah kemarin kan kebling Pak. Jadi saya belum bisa apa? Belum bisa ini. Sekarang udah ada MQTT jadi lebih mudah mungkin nanti. Oke, nanti saya share bin-nya Belum di bisa jadi update. agennya Blink ya? Iya Bisa Pak. jadi agen Bling Blink. soalnya apa? Agak ribet. Ya udah nanti saya share bin-nya di update aja jadi OTA-nya. Siap nih Pak. Microplus Microplus nawarin tuh ya buat maksudnya Bisa buatin buat dashboard tuh ini APK-nya. meter beras. saya flutter Pak. Aduh. Jadi banyak request tuh dari saya juga apa sudah banyak apa ya menawarkan cuman rata-rata kalau misalnya dia punya platform sendiri ya susah kita aksesnya juga nggak bisa mudah ke penjaga kos-kosannya jadi gitu. Oke. Oh, Jadi buat mereka butuh yang IoT online ya, jauh gitu, jarak jauh, remote gitu. Oke, jadi pokoknya biar penjaga kos-kosannya juga nggak ribet gitu. Oh, oke. Ya udah ya berarti Blink MQTT. tadi nggak ribet. Bukan Pak, Berarti itu ya, Pak. Komplainnya di ini Pak, ngisi pulsanya itu loh Pak. Oh sih usahanya. Ngisi pulsanya yang komplain ya berarti orang-orang. nanti tinggal dibikin dashboard untuk bikin auto generate aja. Nanti langsung isi, dia login usernya, dia isi payment, bikin payment gateway ya. Nah itu. Nah, payment gateway, QRIS atau apa, nanti tinggal lempar ke power meternya, update tokennya. Kan Oh iya bisa. Pak, saya kan kalau payment gateway kan biasanya makanya API itu. Nah, kalau misalnya di Node-RED bisa nggak Pak kalau payment gateway itu? Nah, saya baru belajar Node-RED 2 hari ini. Atau MQTT mungkin. Saya belum pernah pakai payment gateway di MQTT soalnya. Nah, coba tanya tuh sama Cak Fuad untuk Node-RED ataupun sama Mas Resvam untuk Smarttic, Smart ICS bisa nggak untuk payment gateway? Nah, ini mungkin apa namanya bisa jadi topik yang menarik juga untuk selanjutnya nih. Kalau misalnya bahas payment gateway ataupun MQTT, Hmm. misal ada peserta yang memang apa, yang memang butuh, nanti mungkin ke depannya KMI bisa mengadakan juga Pak ya. Gimana sih parameternya? Terus Nah, tuh. lanjut Hmm. Nah, jadi payment gateway. bisa aja nanti Mas Krisna yang punya brokernya, dashboardnya, nanti dibikin user-user untuk yang punya kos-kosan. Jadi semua lewat dashboardnya Mas Krisna. Tinggal dibagi aja nih kosan ini berapa kamar, berapa power meter, di kosan sana berapa power meter. Nah, tinggal coba ditanya tuh sama Smart ICS, license-nya berapa kalau kayak gitu. Itu ada yang nanya lagi juga Pak tuh Pak. Kalau udah ada parameternya, yang punya nggak mau ganti. Oh Mungkin KWH meternya PLN mau dibaca gitu ya Mas Dima ya. Mas Dim. gimana nih Pak Fuad nih selaku yang punya PLN? Apa ada regulasi kalau misalnya ganti exiting power Enggak, meter? itu hal yang berbeda. Jadi gini, power meter PLN, kita cukup pasang yang kapasitasnya besar di depan. Untuk setiap kamarnya kita pasang yang ini. Jadi itu beda. Power meter PLN itu tidak milik kita, itu cuma pinjam tetap milik PLN. Yang kita bayar adalah biaya kapasitas yang kita langganannya. Waktu pemasangannya itu kapasitasnya yang kita bayar, bukan power meternya. Seperti itu. Ya, Cafat ya seperti itu kan ya PLN itu. Ya. Jadi kita levelnya di dalam power meter PLN di sisi dalam rumah, di mana kita itu milik kita sendiri dan kita bisa konfigur sendiri.
Mungkin ini yang dimaksud Mas Dim yang ini KWH yang di mall-mall. Mungkin KWH mall-mall itu mungkin yang biasanya pakai apa itu Tera, yo, Bapak Ya, Dwi, yang ya, spesialis mall. ya Halo power Bapak meter Yunto, di ya Tera ya. kios-kios. Biasa ada power meter prabayar juga. Jadi bayar kalau dulu saya urusin mall, prabayarnya itu pakai kartu chip. Jadi mesti ke manajemen isi kartu chip, nanti colok lagi ke power meternya baru ke isi pulsanya. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin udah zaman IoT, kita pakai yang udah bisa network langsung. Nah, untuk akurasi kita ini sama dengan power meter, mirip-mirip dengan power meter PLN, kita kelas 1. Jadi errornya nggak mungkin lebih dari 1% di semua range. Kelas 1 Pak Rizal. Info ya, kalau ada yang mau masang, terima kos Putri aja. Kos Putra enggak, khusus kos Putri, saya bisa instalasi. Kos Putri Wilayah Semarang. Mas Putri. Ya. Monggo ada yang bertanya lagi? Ya, nanti saya coba hubungin Mas Resam dah, gimana sih license-nya kalau saya misalnya pasang untuk 100 kWh meter. Karena ini juga banyak yang, makanya kita lagi produksi ya karena kita lagi mau supply buat teman-teman yang butuh aja sih. Ada. Keamanan website Pak, tuh ada yang tanya Pak. Keamanan website, Kayaknya dapat harga khusus Cak Andri ya, dari Bos Igor. ya nanti tinggal Bilang aja Hmm, harga KMI. Ya Mas hmm. Resam ya, diskon 50%. Boleh Pak, nanti kita bisa Boleh omongin. ya. Bang Igor tadi udah tak kirimin link join, nggak tahu dia join apa nggak malam ini. Oh, dia join juga bingung kali. Oh, bingung ya. Iya, Nah, nggak bisa bahasa soalnya. ada yang tanya keamanan website. Nah, jadi kalau keamanan website, ya tadi websitenya itu kan kita taruh VPS atau apa ya semua itu tergantung VPS kita gimana kita settingnya. Tapi kedepannya kita juga akan coba implementasi TSL untuk MQTT. Jadi kita encrypt juga. Tapi ujung-ujungnya adalah jangan sampai username sama password kita bocor, itu aja mau TSL atau apa sertifikat kalau bocor ya tetap aja. Ya. Jadi untuk ke device-nya sendiri itu aman. Yang ini ya kayaknya apa? Pertanyaan terbanyak ada di Prasilnas 5 di akhir ini. Masih minggu depan masih ada Pak ya? Masih. Minggu depan masih ada 1 kali lagi. Kita tinggal 1 kali Prasilnas kan, Oke. tanggal 18, tanggal 19. Dari tanggal 19, mungkin saya nanti khusus peserta Silanas saja yang terkait software yang dibutuhkan. Mungkin ya di minggu depan sih, mungkin para Silanas mungkin kita adain di hari Sabtu atau Jumat ya. Nanti tanggal 19 itu kita mungkin sounding kepada para narasumber, mungkin termasuk Pak Ono, nanti para peserta Silanas biar menyiapkan apa yang perlu dibutuhkan saat Silanas. Itu tanggal 19 itu. Para Silanas tinggal 1 kali aja nanti. Mungkin nggak tahu di hari tanggal 18 atau 17 itu nanti. Oh, berarti Betul. 19-nya kita lebih ke peserta Silanas, di tanggal Betul. 17 atau 19. 18-nya kita Prasilanas sekali lagi, Pak. Ya, para Silanas mungkin terakhir 1 kali. Nggak tahu di tanggal berapa, cuma khusus Silanas di tanggal 19. Biar nanti ada yang perlu disampaikan sama yang terkait workshop. Itu Mas Krisna. Oke, ada lagi pertanyaan atau sudah cukup? Cukup? Cukup nggih? Oh, Eh,
Oke, terima kasih banyak semuanya, Pak Suandri, Pak Fuad, Pak Refsam, sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara malam ini. Untuk minggu depan nanti kita share lagi entah hari Jumat atau Sabtunya untuk Prasilanas, dan untuk minggunya nanti khusus buat peserta Silanas untuk mempersiapkan alat apa yang akan dibawa atau kesiapan untuk menunjang di hari H nanti. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.